dengan NIM 2105111909. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sastra klasik dan modern, yaitu sastra Panji. Nah, sastra Panji adalah kumpulan cerita yang berasal dari Jawa periode klasik. Nah, tepatnya itu di era Kerajaan Kediri 1042 sampai 1222. Nah, banyak sekali cerita yang masuk ke dalam sastra Panji. Adapun yang termasuk yang pertama yaitu Panji Kuda Sembilan. Nah, yang kedua itu Panji Kamboja, yang ketiga Panji Serponda, dan keempat Anggoran Aku, kelima Jayakusuma, dan keenam Panji Anggraini Palembang. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir adalah Panji Kuda Narawangsa Malang. Nah, di sini tuh kita udah tahu apa saja yang masuk dalam cerita Panji, tetapi kita harus lebih tahu dahulu asal muasal cerita Panji. Nah, cerita Panji ini diketahui sebagai cerita rakyat asal Kediri, Airlangga. Nah, khususnya ketika terjadi pembagian kerajaan menjadi dua. Nah, baiklah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sinopsis dari hikayat Panji Kuda Sembilan. Nah, hikayat Panji Kuda Sembilan ini banyak sekali menceritakan tentang pengembaraan dan percintaan Galuh Chandrakirana, putri dari Raja Daha, dengan Raden Ibnu Kertapati, putra Raja Kahuripan. Pada jilid pertama ini banyak sekali dan menjelaskan tentang bagaimana sih kehidupan dari Galuh Chandrakirana, mulai dari anak-anak hingga sampai dewasa. Nah, di mana Galuh Chandrakirana ini memiliki keluarga yang tidak harmonis dan kurang harmonis antara Galuh Chandrakirana dan ayahnya dengan Panji Kalipuk, ibu tirinya seorang sirip, dan Galuh Anjing anak Panji Kalipuk. Setelah kematian ibu kandung dari Galuh Chandrakirana ini, mereka selalu membela dan memadukan si Ajeng, adik tirinya. Dimana si Chandrakirana ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari seorang ahli di ibunya, sehingga Chandrakirana memutuskan untuk meninggalkan negeri Daha dan diam-diam dan pergi mengembara di perbatasan antara negeri Kahuripan dan Daha. Ia bersama pengiringnya membangun sebuah negeri baru. Nah, selanjutnya itu Chandrakirana ini menyamar sebagai laki-laki dan mengubah namanya menjadi Panji Sembilan Asmapitaka. Nah, itulah mengapa hikayat ini dinamakan dengan Panji Kuda Sembilan. Nah, selanjutnya Panji ini mulai merampas harta benda orang-orang yang melewati dari negerinya, di mana ia menahan pemiliknya dan menjadikan pemiliknya itu sebagai rakyatnya. Dan berbekal hasil perampasan tersebut, pasukan Panji Sembilan ini semakin kuat. Ia berniat menyerang negeri Metawan. Merasa tidak mampu melawan Panji Sembilan, Ratu Metawan menyerah dan tunduk kepadanya. Akhirnya Panji Sembilan ini berhadapan dengan seorang Raden Ibnu Kertapati. Nah, Raden Ibnu Kertapati ini datang menyerang untuk mengambil kembali harta yang sudah dirampas oleh Panji Sembilan. Tetapi ia membatalkan niatnya karena tingkah laku Panji Sembilan ini yang baik. Ia melihat. Nah, mereka lalu menjalin persahabatan dan Ibnu Kertapati ini dipersilakan singgah di istana Panji Sembilan. Nah, setelah beberapa lama, Ibnu Kertapati ini merasa ada kejanggalan di dalam Panji Sembilan ini, dan ia menduga bahwa Panji Sembilan ini adalah seorang perempuan.
Nah, dugaannya semakin kuat saat memegang tangan Panji Semirang yang halus seperti tangan perempuan. Nah, pada bagian akhir ini, cerita ini, bahwa Inu Kertapati ini mohon izin kepada Panji Semirang untuk pergi ke Daha melamar Galuh Chandra Kirana. Nah, pada jilid kedua ini menceritakan tentang perkawinan seorang Raden Inu Kertapati dengan Galuh Aden Kirana di negeri Daha. Namun pernikahan ini tidak berbahagia karena pikiran Inu Kertapati selalu terpaut pada Panji Semirang. Nah, itulah tadi sinopsis